Selamat siang. Kami sangat bersyukur kita boleh bersama-sama hadir kembali di tempat ini untuk memuji, memuliakan, dan terlebih untuk mendengar firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Pastor Bobby. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di dalam surga, terima kasih Tuhan kalau kami boleh berkumpul di tempat ini karena anugerah dan kasih sayang Tuhan. Tuhan, biarlah pada saat ini kami boleh membuka mata, hati, dan pikiran kami untuk memuliakan dan memuji nama Tuhan. Dan terlebih Tuhan, hari ini kami boleh bertambah-tambah untuk makin mengerti apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan ajarkan. Biarlah semua firman yang akan disampaikan oleh Pastor Bobby boleh menjadi bagian dalam hidup dan kehidupan kami. Tuhan, pimpin Tuhan semua kebaktian ini dari mula sampai akhirnya. Dan terlebih Tuhan juga boleh pimpin main musik, worship leader, dan semua pengurus yang akan membantu untuk mensukseskan dan memuliakan nama Tuhan dalam ibadah ini. Pujilah nama Tuhan. Kami percaya Roh-Mu yang kudus akan membuka hati, mata, dan pikiran kami. Terima kasih Tuhan, pimpin rekan-rekan kami yang belum hadir, dan Tuhan biarlah mungkin ada yang mengikuti dari rumah online, Tuhan juga boleh pimpin mereka semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Kristus Yesus, terutama sekali saya ingin menyampaikan selamat hari Ibu. Let me greet you all with good morning. Glad to have you here. Happy Mother's Day. It is so precious to have all the mothers here, or those who act like mothers, or those who want to be mothers. We are so blessed to have your presence here. Marilah kita menyanyikan lagu yang pertama, He Look Beyond My Faults. Mungkin saudara-saudara tahu dari tune Odani Boy. Shall always
adalah Tiap Langkahku. Lagu ini saya pilih khusus untuk ibu yang paling veteran, paling terhormat dan senior, bernama Ibu Loha. Jadi Tante Loha akan membantu menyanyikan lagu Tiap Langkahku, ya Tante. Ini lagu kesukaan Tante, Tiap Langkahku. Ya. 1, 2, 3. Tiap langkahku oleh Tuhan, dan kasih-Nya memimpinku di tengah gelombangku yang menakutkan. Tiap langkahku Coba saya mau dengar Tante Olha suaranya nyanyi sendiri, bisa Tante ya? Ya, kita ulang lagi. Udah bagus ya Tante ya? Kita ulang lagi dari permulaan ya. oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Yang hatiku tetap tenang, tiap langkahku Tuhan pimpin, tertinggiku di Aku terima Bisa Tante. Marilah kita sama-sama bersemangat ya Tante. Kita sambung dengan di waktu Tante mulai goyang. imanku mulai goyah, dan bila jalanku hampir sesat, dosa ku teguh seperti ajaran. Tiap langkahku Tuhan yang pimpin, Terima kasih Tante Olha. Saya bersyukur Tante Olha bisa menyanyikan lagu ini dan hafal. Saya aja nggak hafal loh ya. Lagu yang berikutnya mudah, tapi mungkin kita belum pernah nyanyikan di sini ya. God is so good. He is so good. Let's stand up. God is so good. God is so good. God is so good.
Goodness of God atau kebaikan Tuhan.
Sebelum kita membaca dan kemudian merenungkan firman Tuhan di dalam hari yang khusus, yaitu hari Ibu ini, kita mau bersehati untuk berdoa meminta pertolongan Tuhan menerangi kita, sehingga kita bukan hanya mengerti, tetapi juga dimampukan untuk mengalami transformasi diri, mengaplikasikan firman dalam kehidupan sehari-hari yang memuliakan nama. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Engkau adalah Allah yang maha baik. Kebaikan-Mu bukan kebaikan relatif yang dimiliki oleh manusia, tapi kebaikan-Mu adalah kebaikan absolut. Dan di dalam kebaikan-Mu itu Engkau setia. Di dalam kebaikan-Mu itu Engkau mengasihi kami dengan kasih yang terbesar, selfless love, sehingga Engkau memberikan hidup-Mu untuk kami. Tuhan, terima kasih oleh karena kami yang telah percaya Yesus Tuhan sebagai satu-satunya juru selamat, mengalami anugerah keselamatan, menjadi anak-anak-Mu. Kami boleh menikmati kemahabaikan yang daripada-Mu itu. Kalau pagi ini kami boleh berbakti, itu adalah bagian dari kasih dan kebaikan-Mu itu. Sekarang kami mau duduk tenang untuk dengarkan firman-Mu. Bapa di surga, kami mau menyadari bahwa tanpa firman Tuhan yang menopang kehidupan kami begitu lemah. Bangunan rohani hidup kami sebagai anak-anak Tuhan akan begitu terpengaruh. Oleh sebab itu minta Tuhan tolong kami memiliki hati yang terbuka untuk firman-Mu boleh mengajar dan mentransformasi kami. Pakai hamba-Mu ini di dalam segala keterbatasannya untuk menjadi penyampai firman. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi jemaat sekalian. Sebelum saya dimarahi ibu-ibu, saya mengucapkan Happy Mother's Day to the mothers of Maranatha Congregation. Biarlah Tuhan memberkati para ibu, karena Tuhan itu telah memberikan satu berkat yang double, ya. Lahir sebagai wanita adalah berkat Tuhan. Tapi kalau kemudian oleh Tuhan diperkenan diberkati sebagai ibu, itu luar biasa. Tapi kalau kita belum menjadi ibu, bukan berarti bahwa Tuhan kurang kasihnya kepada kita. Karena di dalam segala apapun juga Tuhan itu mengasihi kita. Amen. Dengan kasih yang tidak terbatas. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian. Oke. Saudara sekalian, kita akan bersama-sama pada siang ini merenungkan satu topik yang saya kasih judul Ibu Sederhana, Ibu Teladan, dari Keluaran 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Minta tolong nanti bisa slide-nya dijalankan. Saya akan membacakan Keluaran 2 ayat 1 sampai 10 untuk kita semua. Demikianlah firman Tuhan. Seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan Lewi. Lalu mengandunglah ia dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik, sehat, molek, disembunyikannya 3 bulan lamanya. Ayat yang ketiga. Tetapi ia tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi. Sebab itu diambilnya sebuah peti pandan, dipakalnya dengan gala-gala dan ter. Diletakkannya bayi itu di dalamnya dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah Teberau di tepi sungai Nil. Ayat yang keempat. Kakak perempuannya berdiri di tempat yang agak jauh untuk melihat apakah yang akan terjadi dengan dia. Ayat yang kelima. Maka datanglah putri Firaun untuk mandi di sungai Nil, sedang dayang-dayangnya berjalan-jalan di tepi sungai Nil. Lalu terlihatlah olehnya peti yang di tengah-tengah Teberau itu. Maka disuruhnya hambanya perempuan untuk mengambilnya. Ayat yang ke-6, ketika dibukanya dilihatnya bayi itu dan tampaklah anak itu menangis. Sehingga belas kasihanlah ia, putri Firaun ini, kepada bayi itu dan berkata, tentulah ini bayi orang Ibrani. Ayat yang ke-7. Lalu berkatalah kakak anak itu kepada putri Firaun, akan kupanggilkah bagi tuan putri seorang inang penyusu dari perempuan Ibrani,
untuk menyusukan bayi itu bagi Tuan Putri. Sahut putri Firaun kepadanya, baiklah, maka pergilah gadis itu memanggil ibu bayi itu. Ayat 9, maka berkatalah putri Firaun itu kepada ibu itu, bawalah bayi ini dan susukanlah dia bagiku, maka aku akan memberi upah kepadamu. Kemudian perempuan itu mengambil bayi itu dan menyusuinya. Ayat terakhir, ayat yang ke-10, ketika anak itu telah besar, dibawanyalah kepada putri Firaun, yang mengangkatnya menjadi anaknya dan menamainya Musa, sebab katanya, karena engkau telah menariknya dari air. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Kita berbahagia kalau kita membaca, merenungkan, dan kemudian melakukan firman dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara sekalian, saya mau memperkenalkan seorang ibu dari Jawa yang sederhana. Minta slide-nya itu bisa dijalankan. Iya, namanya Ibu Sagi, umur 48 tahun, asal Cirebon. Ibu ini sepanjang hidupnya hanya berjualan jamu gendong. Ya, saudara sekalian ya. Saudara, waktu di Indonesia dulu, apakah ada penggemar jamu gendong? Saya juga salah satu penggemarnya ibu jamu gendong. Bu, jamu gendong saya itu, bertahun-tahun itu saya minum jamunya macam-macam itu, saudara sekalian. Nah, Ibu Sagi ini, saudara sekalian, menjadi terkenal karena apa? Karena kemudian ketahuan bahwa kegigihannya itu berhasil menyekolahkan 3 orang anaknya sampai lulus perguruan tinggi. Di tengah-tengah banyak wanita melakukan hal-hal yang tidak patut untuk menyambung hidupnya, wanita ini yang sederhana, yang mungkin pendidikannya rendah, yang mungkin tidak tahu teknologi yang canggih, hanya bisanya itu membuat jamu gendong, mampu menarik perhatian orang karena dia mampu mementaskan 3 anaknya sampai lulus perguruan tinggi. Saudara sekalian, sebelum diekspos di surat kabar, siapa tahu ada penjual jamu gendong namanya Sagi ini. Benar apa tidak? Penjual jamu gendong mungkin ada ribuan bahkan puluhan ribu di Jawa, di Indonesia. Tetapi ketika diekspos, semua orang terperangah. Ternyata wanita sederhana, wanita lugu, wanita yang tidak kaya semacam Ibu Sagi ini punya kegigihan, punya harga diri, punya persistensi, sehingga mampu mementaskan 3 orang anaknya lulus perguruan tinggi. Saudara sekalian, ini mengingatkan saya pada tokoh kita pada siang ini yang kita akan renungkan. Kita nggak merenungkan Musa, meskipun tadi kita mendengar dikisahkan ada bayi yang molek cantik dibuang, yang kemudian diangkat putri Firaun, yang kemudian dinamai Musa. Tapi kita pada siang ini kita akan merenungkan ibunya Musa, saudara sekalian. Nah, saya mau tanya, apakah ada di antara kita yang tahu namanya ibunya Musa? Musa tahu ibunya Musa? Siapa namanya? Sudah dikasih kunci jawabannya. Ya, Yokebed, saudara sekalian. Yokebed. Yokebed bukan ibu yang hebat. Dari namanya, saudara sekalian, nama Yokebed itu nama yang luar biasa. Artinya itu Yahweh is my glory. Tuhan itu adalah kemuliaanku. Tapi saudara sekalian, ironisnya saya mau tanya, di antara kita, ibu-ibu atau para bapak, pernah punya teman yang namanya Yokebed? Ayo, saya mau tanya. Ini nama Alkitab loh ya. Kalau teman yang namanya Esther, Maria, Elizabeth, banyak ya kan? Phoebe banyak, Eunice banyak, Yokebed. Is there any one of you who have friends named Yokebed? Ada ibu?
Oh enggak, wah ini perkecualiannya ini. Ini temannya Yokebed. Jarang sekali ya kalau saya boleh katakan. Kita pun juga kalau punya anak perempuan mungkin tidak terpikir menamai anak kita itu Yokebed, saudara sekalian. Saudara, Yokebed memang bukan nama populer pada zamannya dan juga pada masa sekarang ini. Yokebed juga bukan wanita yang hebat. Dia bukan ratu seperti Esther. Kita tahu Esther tokoh Alkitab yang hebat. Seorang ratu dari seorang maharaja kerajaan Persia waktu itu. Kemudian dia tidak juga seperti Maria, ibu Tuhan Yesus. Wah, ibunya Mesias yang betul-betul dirindukan oleh banyak orang Israel, wanita Israel pada waktu itu. Banyak wanita Israel pada waktu itu merindukan untuk terpilih, bisa mengelahirkan Mesias yang dijanjikan. Yokebed tidak demikian. Yokebed juga tidak seperti Deborah, hakim keempat dari, kalau kita membaca kitab Hakim-Hakim, ada Deborah, seorang wanita yang begitu perkasa, seorang panglima perang yang berani berjuang, berperang di medan perang. Yokebed bukan panglima perang, cuma seorang istri, seorang ibu yang sederhana. Tapi saudara sekalian, hebatnya nanti kita akan bahas. Nama Yokebed itu masuk di dalam Hall of Faith, di dalam Ibrani 11. Masuk sebagai salah satu dari beberapa wanita hebat yang Tuhan tempatkan di dalam Alkitab itu sebagai apa? Tokoh-tokoh iman yang luar biasa. Jadi saudara sekalian, ini orang memang namanya tidak banyak dipakai, tidak populer. Bukan seperti Esther kaya, bukan seperti Deborah hebat, jago perang. Tapi tetap dia adalah seorang wanita sederhana, tetapi seorang wanita yang istimewa. Saudara, dia itu hidup 300 tahun setelah Yusuf meninggal dunia. Ingat, Yusuflah yang membawa Yakub dan saudara-saudaranya dari bahaya kelaparan ke Mesir. Karena pada waktu itu Yusuf adalah mangku bumi, menteri nomor 2-nya Firaun yang dihormati oleh Firaun dan orang Mesir. Jadi keluarganya semua dibawa. Dan selama beberapa puluh tahun setelah itu, saudara sekalian, mereka masih dihormati sebagai bangsa yang dulunya nenek moyangnya pernah berjajah besar kepada Mesir. Tapi ingat, waktu berlalu. 300 tahun itu waktu yang cukup lama. Dinasti demi dinasti Firaun itu berganti-ganti. Akhirnya muncul, dikatakan di dalam Alkitab, Firaun yang tidak takut Tuhan dan tidak kenal Yusuf dan jasa-jasanya. Dan Firaun ini melihat jumlah orang Ibrani, orang Israel itu makin lama makin banyak. Dan dia takut ini akan bisa menjadi musuh di dalam selimut, musuh dari dalam. Kalau ada kerajaan lain menyerang, saudara sekalian, maka ini bisa kemudian merongrong dari dalam. Oleh sebab itu Firaun kemudian mencoba untuk membatasi bangsa Israel dan akhirnya memperbudak bangsa Israel itu. Nah, saudara sekalian, Yokebed hidup di dalam masa yang tidak enak ini. Dan pada masa dia mengandung dan melahirkan anak, itu Firaun itu memberi perintah untuk membunuh anak laki-laki orang Ibrani dengan dilemparkan ke sungai Nil. Jadi dia lahir di dalam kondisi, dia melahirkan anak dalam kondisi yang tidak enak, saudara sekalian. Tapi di dalam situasi yang demikian ini, saudara sekalian, kita akan melihat keistimewaan seorang wanita, seorang ibu yang bernama Yokebed ini. Nah, saudara sekalian, siang hari ini saya akan mengajak kita bersama-sama belajar 3 teladan dari hidup Yokebed ini. 3 teladan dari hidup Yokebed ini. Yang pertama, saudara, selama saya merenungkan bagian ini, ada 3 hal, 3 teladan yang kita bisa tarik dari kehidupan Yokebed. Yang pertama, Yokebed ini adalah seorang wanita berani,
dengan iman yang hebat. Saudara sekalian, inilah yang menonjol dari Yokebed. Mengapa saya katakan dia seorang wanita yang berani, tabah, dan beriman? Beraninya bukan karena berani nekat, tapi beraninya karena dia memiliki satu iman kepada Yahweh. Saya tadi sudah sebut, dia hidup dan kemudian menikah dan melahirkan bayi itu di dalam satu situasi yang tidak enak. Situasi di mana bangsanya menderita, situasi di mana dia dan bangsanya itu tidak memiliki harapan yang cerah. Ada perintah Firaun yang jelas dan telah dilakukan, bahwa bayi yang baru lahir, anak laki-laki dari orang Ibrani, itu langsung diambil tentara, dicemplungkan ke Sungai Nil. Mungkin dia sudah pernah mendengar tangisan-tangisan tragis, tangisan-tangisan yang begitu memilukan dari ibu-ibu yang anak laki-lakinya itu direnggut oleh tentara Mesir dan kemudian dibuang mati di telan buaya di Sungai Nil itu. Bukan hanya itu saja, dia lahir di dalam kondisi bangsanya itu diperbudak, saudara sekalian, diperbudak. Tapi saudara sekalian, tindakan dia yang kita tadi baca, menyembunyikan anaknya sampai 3 bulan, itu menunjukkan bahwa dia seorang yang berani, dia seorang yang tabah. Karena apa, saudara sekalian? Karena dia itu berani melawan perintah Firaun. Kalau ketahuan apa yang terjadi, saudara sekalian, bukan hanya anaknya yang mati, dia pun dan keluarganya juga bisa mengalami hukuman yang amat berat. Karena apa? Membangkang Firaun. Firaun itu sama seperti raja-raja di dunia yang menyamakan diri sebagai dewa. Kayak Kaisar Jepang itu kan dulu mengklaim bahwa dia bukan hanya manusia, raja, tapi juga apa? Sebagai keturunan dari dewa matahari. Sama, Firaun menganggap dirinya sebagai dewa. Perintahnya bukan hanya perintah manusia, itu perintah seorang dewa yang harus dituruti, tidak boleh ditolak. Tapi ini wanita sederhana, berani membangkang, berani melawan perintah Firaun. Saudara sekalian, keberanian dan ketabahan Yokebed ini luar biasa. Dan kemudian kalau kita bertanya, apa yang menyebabkan dia bisa seperti itu? Memiliki ketabahan dan memiliki keberanian yang semacam ini. Apakah itu sifatnya? Ada kemungkinan itu memang sifatnya. Dia lahir dengan sifat yang tabah, yang berani. Tetapi saudara sekalian, kalau kita membaca di dalam Ibrani 11 ayat 23, ini sudah ditampilkan, dikatakan karena iman maka Musa setelah ia lahir disembunyikan selama 3 bulan oleh orang tuanya, oleh Yokebed, karena mereka melihat bahwa anak itu elok rupanya dan mereka tidak takut pada perintah raja. Jadi kenapa tidak takut? Kenapa bisa tabah? Kenapa bisa berani? Karena punya iman kepada Tuhan. Saudara-saudara sekalian, ini penting. Iman kepada Yahweh, iman kepada Tuhan, itulah yang menumbuhkan dan memberikan ketabahan untuk mampu hidup di dalam situasi seburuk, sesulit apapun. Ingat, orang-orang laki-laki Ibrani pada waktu itu diperbudak. Tidak ada perkecualiannya. Orang lelaki Ibrani dewasa akan menjadi budak dan diperbudak dengan sangat berat, kan? Karena memang mau dilenyapkan oleh Firaun itu. Jadi saudara sekalian, suaminya adalah budak. Kalau dia melihat dan mengasihi dirinya sendiri, self pity, dia akan lihat, aduh, sudah suamiku jadi budak, diperbudak oleh Firaun, hidup begitu sulit, punya anak laki lagi. Mungkin bisa ngomong gitu kan? Lebih baik punya anak perempuan. Kalau anak perempuan gak akan dimatikan. Ini anak laki-laki. Waduh, membawa satu problem untuk diriku dan keluargaku. Kalau orang gak tabah, gampang aja.
bersikap semacam ini. Tapi Yokebed tidak demikian. Yokebed punya iman kepada Tuhan, sehingga masalah pergumulan di dalam hidup itu tidak membuat dia kemudian menjadi putus asa, membuat dia menjadi kemudian tidak mampu menghadapi hidup. Tetapi justru dia berani menatap hidup yang begitu sulit itu, dan dia berani. Nanti kita akan merenungkan di dalam poin yang kedua, bukan hanya berani, ada hal yang lain lagi karena imannya ini, saudara sekalian. Jadi saudara sekalian, seorang ibu yang baik semacam Yokebed, bottom poinnya adalah karena dia punya iman yang teguh kepada Tuhan. Inilah yang membuat dia memiliki ketabahan dan keberanian di dalam hidup ini. Inilah yang membuat dia berani untuk tetap apa? Menyembah Yahweh. Dengan melawan Firaun artinya apa? Dia itu memegang Yahweh. Benar apa enggak? Jadi kita melihat ini, seorang wanita yang luar biasa ini. Saudara sekalian, inilah yang oleh ibu-ibu zaman ini perlu diteladani. Ibu-ibu sekarang seringkali dicekoki dengan pujian-pujian, jadilah ibu yang baik. Betul, baik. Tapi saudara sekalian, Alkitab itu tidak pernah memanggil ibu atau wanita menjadi ibu yang baik, tapi menjadi ibu yang beriman. Sebab apa? Sebab ibu yang baik itu relatif. Baik itu relatif, saudara sekalian. Istrinya toko narkotik di Meksiko yang oke sama suaminya, yang hidupnya jahat, itu juga bisa baik kepada anak-anaknya, bukan? Iya kan? Orang jahat itu bisa baik kepada anak-anaknya, karena baik itu secara manusia adalah relatif. Makanya Alkitab tidak pernah jadilah engkau wanita yang baik. Wanita yang dipuji di dalam Amsal 31 itu, kalau hari ibu kan seringkali dikhotbahkan, dibacakan itu kan, ibu yang luar biasa itu kalau saudara melihat, itu dia tidak pernah disebut sebagai ibu yang baik, tetapi ada satu kata dikatakan, inilah ibu yang takut akan Tuhan, ibu yang beriman. Jadi panggilan kita kaum ibu bukan jadi ibu yang baik aja, karena itu relatif, tapi ibu yang beriman, ibu yang takut akan Tuhan. Dan kalau ibu yang beriman, ibu yang takut akan Tuhan, jelas adalah ibu yang mencintai firman Tuhan. Percuma jadi ibu yang dikatakan baik, tapi tidak pernah membaca Alkitab, tidak pernah tekun di dalam beribadah. Karena itu akan menjadi ibu yang sama seperti ibu-ibu dunia. Karena apa? Dalam hari ibu ini kan yang merayakan bukan orang Kristen juga. Orang lain juga merayakannya kan? Ya kan? Mereka juga mengeluh-elukan ibunya adalah ibu yang baik. Ya silakan, saya tidak menyalahkan. Tapi kita sebagai anak Tuhan, ibu yang baik bagi kita adalah ibu yang takut Tuhan, seperti Yokebed ini. Dan saudara sekalian, ibu yang semacam inilah yang mampu hidup di dalam dunia yang penuh tantangan ini dengan tabah, dengan berani, dengan tetap punya iman kepada Allah yang dihadapi. Pada zaman dulu, kalau bangsa dijajah, diperbudak oleh bangsa lain, itu artinya Allahnya itu kalah. Allahnya itu jadi loser, pecundang. Jadi raja yang memperbudak itu raja yang dewanya lebih hebat. Tapi Yokebed tidak pernah memandang Yahweh itu sebagai Allah yang kalah. Yahweh tetap Allah yang perkasa. Mereka diperbudak karena Yahweh punya rencana yang indah untuk bangsa ini. Jadi itu yang pertama, saudara sekalian, wanita yang beriman, yang tabah. Kemudian yang kedua, saudara sekalian, yang kedua adalah dia adalah wanita yang gigih dan kreatif. Gigih, tabah, itu sama. Yang di sini saya mau soroti adalah kreativitas dia. Saya katakan tadi dia adalah wanita yang punya iman. Imannya adalah iman kepada Yahweh. Dan saudara sekalian, iman Yokebed ini bukan iman yang pasif, bukan iman yang statis, tapi iman yang aktif, iman yang dinamis, bukan.
Ketika anaknya umur 3 bulan tidak lagi bisa disembunyikan karena tangisnya makin keras, ya kan? Maka saudara sekalian, Yokebed ini tidak kemudian jadi putus asa. Dia tidak jadi pasif, statis, tapi kemudian dia tetap aktif, dia tetap memikirkan, kreatif bagaimana. So, what I am going to do after my son 3 years old. Dan kemudian dia punya kreativitas, punya inisiatif, membuat keranjang dan memasukkan bayinya ke keranjang itu. Kalau kita meneliti naskah bahasa aslinya, itu bukan keranjang biasa. Karena keranjang itu dia buat dari bahan dan kemudian dilapisi dengan lapisan tir dan galak-galak itu khusus. Karena apa? Itu selain membuat keranjang itu kedap air, keranjang itu juga dilapis dengan bahan yang membuat buaya dan binatang-binatang di Sungai Nil tidak berani mendekat. Karena Sungai Nil itu sampai sekarang banyak binatang-binatang buasnya, bukan? Masih banyak buayanya. Nah, ini sekian ribu tahun yang lalu, saudara sekalian, banyak binatang-binatangnya pada waktu itu, buayanya. Jadi kenapa Firaun bilang lempar bayi-bayi ke Sungai Nil? Karena apa? Ya, supaya bukan hanya supaya tenggelam, supaya buayanya makan. Jadi kalau makan buaya kan tidak ada mayat-mayat yang ada, begitu, karena buayanya banyak. Jadi dia itu kreatif, kemudian sampai kepada suatu cara bagaimana bisa, karena imannya itu mencoba untuk menyelamatkan anaknya ini. Saudara sekalian, think outside the box. Orang beriman itu bukan orang yang pasrah bongkoan. Kalau ada masalah ya sudahlah. Tidak. Kita dikasih Tuhan pikiran, iman itu pakai pikiran dan juga mengandalkan Tuhan, sama seperti dia. Di Alkitab Cicak pernah dipuji oleh penulis Alkitab, oleh Tuhan. Karena apa? Cicak itu kreatif. Dengan kreatifannya dikatakan Cicak bisa ada di istana raja. Lalu kita bisa ada di istana raja apa enggak? Enggak bisa ya. Sebelum ada sudah dipukulin sama pengamalnya. Tapi Cicak itu di kamarnya raja masih tetap bisa ada. Betul apa enggak? Di kamarnya Jokowi di istana kepresidenan mungkin ada Cicak, saudara sekalian, ya. Di mansionnya orang-orang kaya di Jakarta Cicak ada. Jadi saudara sekalian dipuji karena kreatifnya. Nggak tahu gimana caranya itu bisa sampai ada di istana, ada di tempat-tempat kayak gitu, kayak Cicak. Saudara sekalian, Yokebed tahu bahaya mengancam. Dia yang punya iman, imannya itu tidak pasif. Dia inovatif. Dia mencari jalan bagaimana untuk bisa kemudian menyelamatkan anaknya. Saudara sekalian, hidup di dalam dunia dengan beriman juga harus seperti ini. Banyak orang Kristen cuma mengandalkan doa. Doa, ya benar doa, tapi pakai juga pikirannya. Dan ini harus imbang. Ada yang kreatif, ya kan? Cari kerja, tapi nggak doa. Tapi ada yang doa, pikirannya nggak jalan. Dari Yokebed kita belajar, orang yang beriman adalah orang yang gigih, orang yang bisa inovatif, orang yang bisa kreatif, orang yang ketika mengalami kebuntuan minta Tuhan hikmat dan cari jalan. Dan ketika kita minta Tuhan hikmat, Tuhan kasih kita apa? Hikmat, ya kan? Sehingga kita bisa dapat kreativitas. Kita tidak fasih, sama seperti Yokebed ini, dari sekalian. Nah, dengan bayinya diarungkan di dalam basket atau keranjang yang sudah dibuat sedemikian rupa, masih terbuka kemungkinan apa? Bayinya itu kemudian terlarung dan tidak tahu kemana, bukan apa enggak? Jadi disinilah saudara sekalian ketika saya merenungkan, ini saya melihat, memang tidak disebut, tapi saya percaya seorang wanita yang beriman seperti Yokebed ini adalah seorang wanita yang melandasi imannya dengan apa? Dengan doa. Jadi ketika kita beriman, kita melakukan satu tindakan, kita tahu tindakan itu kita serahkan kepada Tuhan.
Karena Tuhan dengan providensianya, dengan pemeliharaan ilahinya, itu akan menolong kita. Saudara, hidup anak Tuhan itu sebenarnya diatur oleh pemeliharaan Tuhan. Mujizat itu adalah bagian dari providensi Allah. Orang sekarang banyak yang membalikkan. Banyak orang sekarang yang mengatakan mujizat setiap hari. Enggak. Mujizat itu bagian dari providensi pemeliharaan Allah itu yang sepertinya tidak kelihatan, yang sepertinya itu enggak hebat, tapi di mana di dalamnya ada tangan Tuhan yang mengatur. Saudara, kalau baca kitab Ester, tidak pernah nama Tuhan itu disebut sekalipun. Tapi bacalah pasal-pasal kitab Ester itu, maka saudara pasti akan dapat impresi, tidak mungkin ini kebetulan ini terjadi. Karena apa? Ada tangan Allah di balik semuanya. Memang di dalam hidup kita bisa terjadi mujizat. Saya percaya sampai sekarang mujizat masih terjadi. Tapi mujizat tidak diobral oleh Tuhan. Mujizat itu Tuhan bisa lakukan kalau Tuhan punya kehendak tertentu. Jadi jangan menuntut setiap hari harus mujizat. Kalau segala sesuatu mujizat, berarti tidak ada mujizat. Iya kan? Kalau semua mujizat ya bukan mujizat. Nah, saudara sekalian, ini penting sekali di dalam kehidupan kita sebagai orang yang beriman. Charles Swindoll menulis komentar yang bagus mengenai iman Yokebed ini. Nomor 2, masih nomor 2 dari Charles Swindoll ya. Dikatakan Charles Swindoll adalah seorang pengkhotbah besar. Dikatakan dia rencana kreatif Yokebed sukses luar biasa. Yang paling menakjubkan adalah kemampuannya untuk melakukan yang tak terpikirkan sebagai ibu, menyerahkan bayinya. Jadi iman itu harus disertai dengan penyerahan. Beriman itu berarti memasrahkan diri. Ingat, saya pernah kasih contoh seorang akrobatik yang berjalan di atas tambang, di atas Niagara, ya kan? Ketika dia tanya sama penonton, "You percaya saya bisa bawa kamu sampai ke seberang?" Bisa. Kemudian siapa yang mau? Nggak ada. Tapi ada satu foto di mana satu orang naik. Itu foto. Saya pernah khotbah di mana saya bukan itu. Artinya apa? Itulah percaya. Percaya bukan hanya ya, tapi mempercayakan diri kepada siapa yang kita percaya itu. Itu yang kedua, saudara sekalian, dari Yokebed ini. Dan di dalam dunia ini kita harus punya iman yang semacam ini. Kita harus memahami providensia Allah dan hidup dengan iman seperti Yokebed ini di dalamnya. Disitulah kita akan bisa menjalani hidup ini dengan kreatif. Disitulah kita bisa mengatasi masalah-masalah di dalam hidup ini. Bukan hanya dengan kekuatan kita sendiri, tapi bersama-sama dengan Tuhan yang menggunakan potensi kita sebagai manusia di dalam batas-batas yang benar. Kita tidak menjadi sekuler, artinya melupakan Tuhan, atau kita tidak hanya mengandalkan doa dan kemudian tidak melakukan apa-apa. Dan ini adalah kunci sukses dari orang-orang yang meniru Yokebed ini. Kemudian saudara sekalian, Roma 8 ayat 28 itu terjadi dalam hidup Yokebed. Ya. Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, itu saya katakan dari Yokebed adalah dia adalah wanita saleh yang mendidik anak-anaknya takut Tuhan. Saudara, saya katakan tadi berkaitan dengan pemeliharaan Allah, akhirnya apa? Bayi Musa yang dilarungkan itu secara kebetulan ditemukan oleh siapa? Putri Firaun. Dan rupanya putri Firaun ini mungkin masih belum menikah. Sehingga ketika melihat bayi itu, dia mau ngambil anak, tapi dia tidak bisa menyusui. Ya belum menikah kok, gimana bisa menyusui ya ibu-ibu ya? Baru setelah menikah, setelah punya anak, baru menyusui. Begitu. Nah, di dalam Keluaran 2 ayat 9b sampai 10 itu dikatakan maka perempuan itu mengambil bayi itu menyusuinya. Jadi
Miriam kakaknya itu menawarkan kepada putri Firaun ini, hei putri Firaun, kamu perlu yang menyusui bayi ini. Bisa saya panggilkan orang Ibrani yang bisa menjadi penyusunya. Dan yang dipanggil adalah ibunya sendiri. Jadi Musa disusui, diasuh oleh ibunya sendiri, saudara sekalian. Kita nggak tahu berapa lama Musa itu diasuh oleh Yokebed sebelum kemudian diserahkan kepada putri Firaun untuk dididik di istana Firaun Mesir. Tetapi saya percaya, saudara sekalian, di dalam masa itu Yokebed pasti tidak mendidiknya dengan pendidikan Mesir. Yokebed pasti mendidiknya dengan pendidikan berdasarkan Taurat, berdasarkan ajaran dari Yahweh, saudara sekalian. Dan di dalam kerangka pendidikan takut akan Tuhan ini, yang di dalam ajaran-ajaran Yahweh, saudara sekalian, Musa itu kemudian tumbuh dewasa. Memang dia pernah mengalami pergumulan, tapi ada firman Tuhan yang akhirnya mengatakan Musa akhirnya tahu, dan dia lebih suka menderita dengan bangsanya di dalam Ibrani daripada berkanjang di dalam kemewahan dengan Firaun. Jadi apa yang diajarkan oleh ibunya waktu kecil itu, saudara sekalian, itu sungguh-sungguh berakar di dalam diri Musa. Dan kita melihat seorang ibu yang dengan teguh dan gigih mempertahankan hidup bayinya, akhirnya dipakai Tuhan untuk membesarkan seorang pemimpin yang luar biasa. Saudara, saya percaya Yokebed pasti tidak pernah berpikir ini Musa ini pasti jadi Nabi Musa. Benar apa enggak? Enggak, dia enggak tahu. Dia yang tahu adalah ini anak kandungku, aku mengasihinya, aku mau dia enggak mati. Aku mau dia memiliki satu hari lagi dari hidupnya. Makanya dia berusaha sekuat tenaga untuk itu. Dan dia menyerahkan itu kepada Tuhan. Tetapi siapa yang tahu anaknya ini menjadi nabi besar yang dihormati oleh 3 agama monoteis dunia, kan? Yudaisme, Islam, dan Kristen. Semuanya mengakui kenabian daripada Musa ini, saudara sekalian. Charles Swindoll, tidak ada di slide, mengatakan ini, mungkin selama periode indah itu, periode di bawah pendidikan dan disusui oleh ibunya sendiri, pastilah ibunya menuangkan imannya ke dalam diri Musa pada setiap kesempatan. Karena ibunya melihat setiap detik waktu menyusui dan mendidik anaknya itu begitu valuable. Dan inilah yang menjadi buah dalam kehidupan Musa. Kalau saudara sekalian, sebab itu saya belajar dari sini bahwa mendidik anak memang bergumul. Betul apa enggak? Saya tidak pernah mengklaim sebagai ayah yang baik. Saya mendidik anak saya itu banyak salahnya. Tetapi satu hal yang saya lakukan, saya mendidik anak saya di dalam prinsip-prinsip Alkitab. Walaupun anak saya tidak selalu setuju, kemudian saya selalu mendoakan anak-anak saya. The rest saya serahkan kepada Tuhan. Dan berusaha menjadi seorang ayah yang mengasihi Tuhan, ayah yang takut akan Tuhan di dalam segala kelemahan saya. Nah, saudara sekalian, ya, itu ada dari tadi Keluaran 2 ayat 9b sampai yang ke-10. Saudara sekalian, saya akan menutup renungan kita pada siang hari ini. Saudara sekalian, sekali lagi kita dipanggil bukan untuk menjadi ibu yang baik saja, tapi kita dipanggil untuk menjadi ibu yang takut akan Tuhan. Ibu yang takut akan Tuhan adalah ibu yang menjadikan Tuhan itu pusat hidupnya. Ibu yang takut akan Tuhan adalah ibu yang imannya dilandaskan kepada kecintaannya kepada Tuhan dan firman-Nya. Dan inilah yang akan memampukan kita menjadi ibu-ibu
yang seperti Yokebed. Di dalam dunia yang semakin sulit ini, kita tetap memiliki kegigihan, keberanian, dan hidup di dalam kebenaran Tuhan. Tapi ini bukan hanya untuk ibu-ibu saja. Panggilan ini juga berlaku untuk wanita yang somehow belum menjadi ibu atau tidak menjadi ibu, dan juga para bapak. Karena ini adalah suatu panggilan yang umum. Ini panggilan untuk setiap kita. Ayo kita jadi ibu-ibu, kita jadi wanita, kita jadi pria, kita jadi jemaat yang takut Tuhan, yang menempatkan Tuhan pada pusat hidup kita, yang mencintai firman-Nya, yang hidup di dunia yang begitu penuh pergumulan ini dengan tetap mengandalkan Tuhan. Itulah yang akan memampukan kita gigih, berani, dan tetap setia, dan jadi berkat bagi banyak orang di dalam dunia ini. Amin. Dan kita masuk dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan karena di dalam firman-Mu ada begitu banyak karakter Alkitab. Mereka adalah manusia biasa, mereka tidak sempurna, mereka memiliki kekurangan dan kelebihan. Tetapi mereka bisa menjadi teladan sekian ribu tahun setelah mereka meninggal dunia karena iman mereka, karena mereka takut akan Tuhan. Terima kasih karena siang hari ini kami semua belajar dari Yokebed. Biarlah ya Tuhan, kami boleh meneladani imannya, takut Tuhannya, yang membuat dia memiliki keberanian, kegigihan, kreativitas, dan tidak putus asa, tidak melarikan diri dari kesulitan hidup yang dia hadapi. Kami perlu hal-hal yang semacam ini. Dan Tuhan yang hidup sampai hari ini adalah Tuhan yang mampu untuk menjadikan kami meneladani teladan Yokebed ini dan menjadi orang-orang Kristen yang menjadi berkat bagi banyak orang dan memuliakan Tuhan. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Iman Rasul. Terus ke bawah lagi. Saya undang cepat-cepat untuk berdiri. Ask everyone to stand, please. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan Allah. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Saya persilakan saudara Sulisa. Saudara, kita diberi kesempatan untuk berdoa bersama-sama. Mari kita naikkan doa syafaat kita pada siang hari ini. Mari kita kedatangan kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, apabila Tuhan telah memelihara kami satu persatu ya Tuhan di dalam kehidupan kami, bahwa tangan Tuhan dan berkat dan mukjizat Tuhan tidak pernah meninggalkan kami ya Tuhan. Bahwa bagaimanapun tangan Tuhan yang begitu indah di dalam kehidupan kami dan merajut kehidupan kami, sehingga kami bisa mengikuti Tuhan
Tuhan peliharalah iman kami satu persatu Tuhan, supaya kami bisa setia kepada Tuhan dan selalu berserah kepada Tuhan, dan tangan Tuhan tidak pernah meninggalkan anakku ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk Pak Ritiau ya Tuhan, hamba-Mu ya Tuhan yang sakit ya Tuhan, dan Ko Abi ya Tuhan yang juga masih menjalani pengobatan ya Tuhan. Biarkan ya Tuhan mau ikut campur dalam pengobatannya ya Tuhan. Tuhan, kami hanya berdoa dan memohon karena sekali lagi kuasa-Mu ya Tuhan sanggup menolong ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga menyerahkan kehidupan kami di dalam kami hidup ya Tuhan di dalam negara ini ya Tuhan, negara Amerika ini. Kami menyerahkan hidup kami supaya dan memohon kepada Tuhan supaya pemerintah Amerika ini bisa diberi hikmat oleh Tuhan, supaya kami ya Tuhan, negara Amerika ini bisa kembali lagi kepada Tuhan dan disadarkan ya Tuhan bahwa kami harus tunduk kepada Tuhan, jangan bertunduk kepada banyak ya Tuhan yang telah meninggalkan Tuhan. Tuhan tolong ya sekali lagi ya Tuhan, baik dari pemerintahan pusat sampai ke bawah ya Tuhan. Ya kiranya Tuhan sekali lagi Tuhan ikut campur ya Tuhan. Kami berdoa untuk negara tercinta Amerika ini ya Tuhan. Dan kami menyerahkan juga negara Indonesia yang tahun depan akan pemilu ya Tuhan. Begitu banyak masalah, begitu banyak kekhawatiran ya Tuhan. Tetapi sekali lagi tangan Tuhan, kami mohon ya Tuhan bercampur ya Tuhan untuk negara Indonesia yang kami cintai juga ya Tuhan. Dengan Tuhan doa kami ini kami panjatkan semuanya hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Terima kasih. Oke, tiba saatnya kami akan menyatakan syukur pada Allah melalui persembahan kita. Saudara, sebelum persembahan ada ayat yang saya bacakan. Ayat dari 2 Korintus pasal 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaannya, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. marilah kita menyanyikan lagu I Thank You Lord for the trial that come my way. Sebagai ibu-ibu kita telah banyak menghadapi tantangan kehidupan dalam raising our children and the family. I thank you, Lord, for the trials that come my way. In that way I can always stay as I let you. And thank you, Lord, for the patience that trials bring. In that process of growing, I can learn to bear. But because against the way I am to prove
Ya Allah Bapa, hari ini kami telah berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih yang sangat dan berkat kelebihan yang telah Kau berikan dalam kehidupan kami. Tibalah saja kami membagikan berkat tersebut untuk memperluas kerajaan-Mu. Berkatilah tangan yang telah memberi maupun yang belum sempat memberi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan. Shalom, salam damai semuanya. Selamat datang di Maranatha dan long time no see, Victoria. Yeah, oh, you have another one, huh? Okay, congratulations and welcome to Melly and husband. And Alice, I heard you from Thailand? I'm leaving tonight. Oh, you're leaving tonight. Oh, wow, okay. Koyanes, selamat datang dan ya, yang lain kita tahu semua. Saya masih jet lag ini, 3 hari dan berapa hari barusan datang, 4 hari ya dari Israel. Dan minggu depan firman Tuhan akan disampaikan oleh Pastor Seni Hermos. Lalu untuk anniversary kita akan ada anniversary of the church. It's the 8th one. Jadi ulang tahun yang ke-8. Kita akan mengadakan hari Sabtu tanggal 27 jam 5 sore. Dan itu sekaligus adalah hari Pentekosta. Kita akan merayakan Pentecost. Holy Spirit come for us to the church. And kita mengundang juga Pak Robi dan Bezanya untuk boleh menyumbang acara, boleh datang juga. Dan kita mengharapkan semua untuk hadir. Ada banyak acara, banyak hadiah, ada door prize Israel. ke Israel. Yes. Jadi datang, kita ada untuk anniversary kita ada door prize free, not free exactly, but kita ada something like that. Jadi harap datang nanti tanggal 27 jam 5 sore. Dan kita mau berterima kasih untuk mereka yang sudah menyiapkan makanan hari ini adalah para bapak-bapak ya, dan juga Happy Mother's Day to all of you that has children already, I think.
not the single one, I think. I don't know. Right? Yeah, and Happy Mother's Day. Tuhan Yesus memberkati semua. Just a little recap. There will be door prizes. Yes. And then Andre wasn't sure was it free or not. To me, if it is a prize, it should be free. Right? And happy Mother's Day. I think we would probably close this section of the service before we go to the celebration. Yeah? And do you want us to sing that last song first? Or later? Nanti? Okay. Okay. In that case, boleh saya undang saudara-saudara untuk jemaat sekalian berdiri dan kita akan menyanyikan lagu Maranatha before Pendeta Robbie will give us our blessings and benediction. Ya Tuhan Yesus, biarlah itu menjadi kerinduan jemaat ini dan juga kerinduan setiap anak-anak Tuhan. Kini pulang masuk dunia nyata dan mari kita menerima berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus yang luar biasa itu, kasih Bapa, kasih AKP yang luar biasa itu, di dalam kuasa kekal Allah Roh Kudus Tritunggal yang agung, menyertai kita sekalian di sini, hari ini, di mana saja, kapan saja, sampai Dia datang untuk yang kedua kalinya. Maranatha, di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Silakan duduk dan melanjutkan acara ini. Saat ini. Mother's Day, dan ini ada bunga mawar dan ada juga sumbangan dari Cik Merly untuk kita semua, khususnya para ibu yang belum jadi ibu. Dapat nggak nih? Oke, kita para bapak-bapak atau para single boleh ngambil ini dan memberikan masing-masing ke para ibu ya, ke mama-mamanya. Ating mulai dari pocket, ambil satu-satu kali atau dua-dua.
Dua-dua boleh, Andre. Ada lebih. Oke, dua-dua. Bapak mengambil dua-dua. Dan kita pilih ibu-ibu, masing-masing ibu bisa pilih Aiing ya. Dua cukup ya. Ini mawar berduri. Thank you. Thank you. Ya, nanti saya namanya dapat dua kasih satu lah. Ini nanti nggak cukup. Hero ada giftnya, Harry. Ada giftnya. Mewakili. Kita ucapkan Happy Mother's Day. Oh, terima Dan kasih. ini ada hadiah juga dari Mewakili. Cimeli. Iya, iya, saya kan. Dan kita akan mengadakan acara nanti di ruangan di luar sana di depannya hospitality. Mau foto nggak? Kita mau foto sebentar Foto di luar apa di sini? untuk ini Happy Di Mother's sini Day di ini. luar, karena keluar sama kali susah. Yes, take a picture first. Siapa lagi? Kita mau foto sebentar untuk memperingati ini Mother's Day. Mau foto sebentar, oke. Nanti kalau ini mengambil mawarnya boleh. Kita mau foto bersama. Ya, sebelum makan. Kalau ini foto bersama. Oke. Dari sana kan ya. Dari sana Masuk kita ke tes declines ya. Di luar di sana tapi Kita foto dulu. foto dulu. Foto dulu. Jadi sampai dua, take pictures. Belum matiin.